Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa Covid-19 ini. Kita tetap belajar di rumah dan tetap semangat belajar di rumah. Tetap semangat ya belajar di rumahnya anak-anak. Pada pertemuan ketiga ini, di pelajaran kedua, kita memiliki judul senangnya belajar surat An-Nasr. Surat An-Nasr termasuk surat dalam Al-Quran. Aku suka membaca surat An-Nasr. Suka ya? Siapa yang sudah hafal surat An-Nasr? Aku bangga bisa membaca surat An-Nasr dengan benar. Nanti Bapak contohkan cara membaca surat An-Nasr dengan baik dan benar. Nanti kalian coba kirimkan videonya ya untuk tugas hari ini. Untuk pengenalan, surat An-Nasr diambil dari kata yang berada pada ayat pertamanya. Idza jaa An-Nasr. Kedua, surat An-Nasr berjumlah 3 ayat. Jumlahnya ada 3 ayat. Yang ketiga, surat An-Nasr adalah surat ke-110. Jadi kalau kita hitung dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus An-Nasr itu berada di posisi ke-110. Dan An-Nasr ini termasuk golongan Makkiyah. Surat dalam Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum kita membaca surat An-Nasr, perlu kita perhatikan adab atau kesopanan saat membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran bukannya mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan dosa. Karena kita tidak memperhatikan adab atau tata kesopanannya. Yang pertama, sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus berwudu dahulu. Insya Allah sudah bisa ya berwudu ya. Nanti kita praktek wudu lagi dah. Kalau sekolahnya sudah masuk ya insya Allah. Kedua, setelah berwudu saat membaca Al-Quran, kita sebaiknya menghadap ke kiblat. Jangan membelakangi kiblat, jangan sambil tiduran, jangan sambil berjalan-jalan. Kalau memang ada tempat untuk duduk menghadap kiblat, sebaiknya menghadap kiblat dan duduk. Yang ketiga, letakkan Al-Quran di atas. Jangan sampai kita letakkan Al-Quran di bawah, di lantai. Misalnya sejajar dengan kaki kita, itu nggak boleh, dosa nantinya. Letakkan Al-Quran di paha kita boleh. Di mana? Di atas meja boleh, di atas rekal juga boleh. Keempat, sebelum membaca Al-Quran, bacalah isti'adah dulu. Apa isti'adah? Isti'adah itu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kelima, kalau sudah membaca isti'adah, membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu membaca Al-Quran dengan tartil? Membaca Al-Quran sesuai dengan panjang pendeknya, sesuai dengan ketentuan baca Al-Quran, sesuai dengan tajwidnya. Nah, ayo sama-sama kita berlatih membaca surat An-Nasr nih. An-Nasr. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di sini ada hak besar, di sini ada hak kecil. Bismillah, di sini hak tuh hak besar tuh di sini letaknya. Hirwah, hak kecil di sini di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah. Rahmanirrahim. Pelan-pelan aja bacanya. Idza jaa. Bedakan antara za, lihat za, lidah kita bertemu dengan gigi kita yang atas ini.
za, jangan za, jangan za, tapi za. Idza, kalau yang ini yang ja itu sama kayak kita menyebut huruf C. Idza ja. Di sini ada panjangnya. Panjangnya yang pertama disebut hukum mad tabi'i, yang kedua disebut dengan hukum mad wajib mutasil. Kalau yang pertama panjangnya itu 2 harakat, 2 ketukan, idza ya. Yang kedua ini yang ja, yang panjangnya ada ininya tuh, ada benderanya, bacaannya 6 ketukan. Idza jaa 6. Kalau di sini tulisannya 5 ya. Salah ini di buku. Mungkin yang tulisnya kelupaan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini T, ada tak sukun. Kalau ada tak sukun itu di ujungnya menyebutnya harus ada S-nya. Disebutnya hamz. Wal fath, ujungnya ada H-nya ya. Wal fath. Ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Itu ini shod, menyebut ini so, jangan sampai monyong bibirnya, jangan sampai bergerak kalau bisa. Nas so nyebut so itu lidah kita di belakang gusi gigi bawah kita. Ini lidah kita taruh di bawah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Selanjutnya ayat kedua. Waro'ai, ini ada ya sukun, bacanya jangan ai tapi ai. Waro'ai tan, lihat ada ada nun yang bertasdid, ini harus ditekan dan ditahan bacanya selama 2 ketukan. Waro'aitan, ya, waro'aitan na 2 harakat sama. Waro'aitan na sayad yad, ini disebutnya qalqalah, harus dipantulkan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Af nyebut fa, jangan pa tapi fa. Afwaja. Bisa ya. Kho, nyebut kho di sini. Kho itu di tenggorokan kita bagian atas. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih ha, lihat. Fasabbih ha itu di sini tadi, di tengah-tengah tenggorokan kita. Ini bawah, ini tengah, ini atas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ro, ini di sini ada rin. Rin itu posisinya ada di tenggorokan kita paling atas. Ro, jangan bukan go gigu tapi ru. Wastaghfir. Ujungnya ada haknya. Di sini perhatikan ada tanda waqaf. Ini artinya kalau ada tanda seperti ini namanya waqful aula, berhenti lebih bagus. Jadi lebih bagus berhenti di sini. Wastaghfir. Lihat ada nun yang bertasdid, harus ditekan dan ditahan. Innahu kana tawwaba. Ulang ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kalian minta ajarkan sama ayah, sama bunda, sama guru ngaji kalian supaya bacaan kalian ya semakin baik, semakin bagus. Nah, untuk pertemuan ketiga, tugasnya yang pertama, ceritakan maksud gambar sesuai pengamatanmu.
Di sini ada gambar apa? Ayo ceritakan, gak usah banyak-banyak. 3 baris juga cukup, 3 atau 2 baris boleh. Yang kedua, baca Quran surat An-Nasr sebagaimana yang tadi Bapak contohkan. Baca sebaik mungkin, berlatih dulu baru dibaca. Nanti kirimkan ke Bapak ya. Untuk pertemuan yang ketiga kali ini Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.